Oke, kita mau ngobrolin sesuatu yang, jujur aja ya, sering banget dianggap sepele, padahal ini krusial banget. Apa itu? Pengelolaan aset sekolah. Dengerin deh, ini tuh bukan sekedar urusan administrasi yang bikin ngantuk loh. Justru, ini adalah fondasi, tulang punggung yang menopang seluruh pengalaman belajar kita, dan ujung-ujungnya menentukan kualitas pendidikan. Coba deh, kita lihat gambar ini. Halaman sekolah yang kelihatan asyik dan hidup banget kan? Nah, suasana kayak gini, di mana para siswa merasa aman, terinspirasi, dan jadi semangat belajar, itu nggak muncul secara ajaib. Sama sekali bukan. Ini semua adalah buah dari perencanaan yang cermat dan pemeliharaan yang, ya, nggak ada hentinya. Sebuah kerja keras yang sering banget luput dari pandangan kita. Terus, apa dong rahasianya? Apa sih yang sebenarnya membedakan sekolah yang biasa-biasa aja dengan sekolah yang bisa dibilang luar biasa? Jawabannya, ternyata lebih dari sekedar kurikulum yang canggih. Jawabannya ada pada sesuatu yang lebih mendasar, yaitu cara kita mengelola apa yang jadi rumah kedua bagi para siswa. Nah, di bagian pertama ini, kita bakal kenalan sama pahlawan tak dikenal di setiap sekolah. Siapa mereka? Yah, manajemen aset itu sendiri. Mereka lah yang kerja di balik layar, yang memastikan setiap sudut sekolah itu aman, setiap alat bisa berfungsi dengan baik, dan setiap ruangan siap dipakai untuk menginspirasi. Dan ini penting ya, ini bukan sekedar asumsi atau kira-kira. Buktinya tuh jelas banget, ada hubungan langsung antara fasilitas yang terawat baik dengan kondisi para siswanya. Gedung yang bagus, toilet yang bersih, taman yang asri, itu semua bukan kemewahan. Bukan, itu adalah kebutuhan dasar yang dampaknya langsung banget ke kebahagiaan dan bahkan ya, tingkat kehadiran siswa di sekolah. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, penting banget nih kita samain persepsi dulu soal beberapa istilah kunci. Biar kita semua nyambung, yuk kita bedah satu persatu. Yang pertama, aset. Gampangnya gini, aset itu ya segala sesuatu yang dimiliki sekolah dan punya nilai. Bisa berupa uang, gedung, tanah, sampai peralatan. Intinya, ini semua sumber daya yang jadi modal sekolah buat bisa jalanin fungsinya. Terus kita juga pasti sering dengar istilah sarpras kan? Itu singkatan dari sarana dan prasarana. Nah, apa bedanya? Gini deh cara gampang bedainnya. Sarana itu alat yang kita pakai langsung buat belajar. Contohnya buku, komputer, meja. Sementara prasarana itu fasilitas utamanya yang mendukung proses belajar secara nggak langsung. Kayak gedung sekolahnya, perpustakaan, lapangan olahraga. Dua-duanya ini jelas sama-sama penting. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita tahu apa aja yang kita punya? Kuncinya ada di satu proses, inventarisasi. Proses ini ada 3 langkah utama yang nggak boleh kelewat. 1. Pengecekan. Jadi kita lihat langsung kondisi barangnya. 2. Pencatatan. Semua detailnya dimasukkan ke daftar inventaris. 3. Pelaporan. Ini dilaporkan secara berkala biar transparan dan jadi dasar perencanaan. Simple kan? Tapi kalau 3 langkah ini dilewatkan, wah, pengelolaannya bisa berantakan. Oke, setelah kita tahu apa aja yang kita punya, langkah selanjutnya apa? Ya dirawat dong. Disinilah peran pemeliharaan jadi penting. Pemeliharaan ini ada 3 jenis utama. Ada yang sifatnya berkelanjutan, ya kayak bersih-bersih harian gitu. Terus ada yang berkala. Ini perawatan yang terjadwal, misalnya servis AC setiap beberapa bulan. Dan terakhir, yang sifatnya darurat. Kalau ada kerusakan mendadak yang harus cepat ditangani. Nah, kombinasi ketiganya inilah yang bikin aset sekolah tetap awet dan berfungsi baik. Sekarang yuk kita lihat gambaran besarnya. Karena pengelolaan aset ini bukan proses yang sekali jalan terus selesai, sama sekali bukan. Ini lebih kayak sebuah siklus, sebuah roda yang terus-menerus berputar, yang pada akhirnya menggerakkan sekolah untuk terus maju. Siklusnya ini jalan terus, nggak pernah berhenti. Pertama, dimulai dari perencanaan, di mana sekolah menganalisis apa aja sih yang dibutuhin, lanjut ke tahap pengadaan alias proses pembeliannya, begitu barangnya ada, langsung masuk tahap 3, inventarisasi, dicatut semua. Setelah itu, didistribusikan buat pemanfaatan. Selama dipakai, tentu harus ada pemeliharaan rutin. Dan akhirnya, kalau udah usang atau rusak parah, masuklah ke tahap penghapusan. Nah, proses penghapusan ini nanti jadi pemicu buat perencanaan baru lagi. Gitu aja terus berputar. Kedengarannya sistematis ya, tapi tentu aja menjalankan siklus ini di dunia nyata tuh nggak gampang. Banyak banget tantangannya. Tapi untungnya, kita sekarang hidup di era digital, di mana teknologi bisa menawarkan solusi-solusi yang lebih cerdas.
Dan salah satu solusi paling canggih saat ini adalah SIMA atau Sistem Informasi Manajemen Aset. Coba deh bayangin, ini tuh kayak otak digitalnya sekolah. Sistem ini bisa melacak semua aset, mulai dari kapan dibeli, di mana lokasinya sekarang, kapan jadwal servis berikutnya, sampai kapan kira-kira harus diganti. Semua proses manual yang dulunya rumit, sekarang bisa jadi jauh-jauh lebih simpel dan efisien. Manfaatnya jelas banget. Pengelolaan jadi lebih rapi, bikin laporan jadi super cepat, dan pengawasan pun jadi lebih efektif. Tapi, tentu ada tantangannya juga. Biaya awalnya bisa jadi besar, staf juga butuh waktu buat adaptasi, dan seringkali banyak banget aset lama yang datanya belum ada sama sekali. Jadi penting untuk diingat, ini adalah investasi jangka panjang, bukan solusi instan. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang menurut saya paling penting dari semua ini. Karena pada akhirnya, manajemen aset itu bukan cuma soal efisiensi, data, atau angka. Ini soal manusia. Ini tentang memastikan bahwa setiap siswa, tanpa terkecuali, mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa berhasil. Kita bicara soal pendidikan inklusif, sebuah komitmen untuk menjadikan sekolah sebagai rumah yang nyaman bagi semua anak. Simbol yang kita lihat ini mengingatkan kita akan sesuatu yang fundamental, bahwa keberagaman itu adalah kekuatan. Dan fasilitas sekolah seharusnya mencerminkan komitmen itu secara nyata, bukan cuma di atas kertas. Pertanyaannya jadi lebih dalam. Gimana caranya sebuah gedung, sebuah fasilitas, bisa jadi jembatan, dan bukan malah jadi tembok penghalang bagi setiap siswa? Terutama ya, bagi para peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK, yang kebutuhannya sayangnya masih sering banget terabaikan. Jawabannya tentu saja ada di tindakan nyata. Pengelolaan aset yang inklusif itu artinya apa? Artinya, kita membangun ramp di samping tangga, kita menyediakan toilet yang aksesibel, kita memastikan semua alat bantu belajar itu ada dan terawat baik. Pada intinya, ini semua adalah tentang memastikan nggak ada satupun siswa yang merasa ditinggalkan hanya karena desain fisik sekolahnya. Oke, kita sudah hampir sampai di akhir pembahasan kita. Sekarang, mari kita tarik benang merahnya dan lihat gimana semua ini terhubung ke visi jangka panjang sebuah sekolah. Jadi kalau ada satu hal yang perlu kita ingat, ini dia. Inventarisasi dan pemeliharaan yang baik itu bukan sekedar urusan administrasi. Ini adalah data strategis. Ketika kita tahu persis apa yang kita miliki dan bagaimana kondisinya, barulah kita bisa merencanakan masa depan dengan lebih cerdas, berinovasi, dan akhirnya tumbuh bersama. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Coba deh nanti lihat kondisi sekolah di sekitar Anda. Lihat kondisi bangunannya, kelengkapan alat-alatnya, kebersihan toiletnya. Semua itu bukan cuma sekedar benda mati. Itu adalah cerminan. Cerminan dari seberapa besar sebetulnya komitmen kita sebagai masyarakat terhadap masa depan generasi penerus bangsa.